Kan belum masa kampanye gitu, belum dibuka juga. Mestinya dia bikin acara pertemuan biasa aja gitu. Bener. Nggak perlu yel-yel kampanye lah. Jangan terang-terangan gitu lah. Iya, terlalu kelihatannya. Lagian dia kan belum tentu dapat dukungan partai juga kan dari Nasdem itu. Dari Nasdem aja sebenarnya belum resmi ngusung Anies gitu kan. Baru deklarasi tanpa selembar keputusan resmi nih dari partai. Ya, dukungan dari partai lain juga baru lisan doang gitu kan. Ya artinya kan masih bisa berubah. Iya sih. Kan? Ya kalau nanti Januari dia nggak jadi dapat dukungan nih dari partai-partai tertentu, ya malu banget sih pasti. Iya kan, ya, malu. sekarang aja mestinya dia udah mulai malu dong karena ditolak sama beberapa mahasiswa kan, khususnya di Makassar ini kan. Karena mereka sadar Anies itu nyuri start duluan sih, iya kan? Nyuri start duluan. Itu nggak bener banget sih pokoknya lah. Iya. Masanya soalnya kan. Ini nih yang mungkin istilahnya muka tembok kali ya Bang. Jadi kayak tahan malu dia. Demikian basisnya Pak Jokowi memenangkan pertarungan di 2019. Karena itu pemilih Pak Jokowi memang limpahan pemilih Jokowi itu ke Ganjar Pranowo. Itu yang menjelaskan mengapa Ganjar cukup kuat di dua basis ini. Dan ini membuat menjelaskan juga Anies tidak begitu kuat. Itu untuk menjelaskan meskipun Ganjar belum deklarasi. Kalau Ganjar deklarasi ada kemungkinan potensi untuk semakin naik ya. Apalagi dengan tingkat kepuasan Pak Jokowi cukup tinggi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kalau kemudian memberikan dukungan kepada Ganjar itu semakin maksimal nanti perolehannya. Meskipun untuk Jawa Timur menurut saya masih mungkin kompetitif. Kalau Jawa Tengah mungkin semakin sulit ya untuk diambil ceruk itu diambil oleh Anies dan memenangkan Jawa Tengah. Misalnya kita bicara misal saja, apa mungkin Anies dan Prabowo menang di Jawa Tengah? Sulit menurut saya, karena itu sudah basisnya Jawa Tengah. Berkebalikan dengan Banten dan DKI untuk menjawab pertanyaan yang pertama tadi, itu juga sulit bagi Anies karena preferensi pemilihnya memang banyak pemilih Prabowo. Kalau kita bedah secara ideologi, secara demografis, secara geografis ini, ya ini memang basisnya Anies lebih banyak dari mulai Jawa Barat, Jakarta, Banten dan sebagian besar provinsi di Sumatera. Sementara Ganjar itu lebih banyak, lebih kuat di Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur dan sebagian besar di Indonesia wilayah timur, begitu. Para sindikat, hanya Ganjar yang bisa menghadapi Anies. Skenario kedua, jika Anies Baswedan tidak maju capres, maka Ganjar Pranowo presiden. Jadi bisa jadi kan Nasdem tidak dapat koalisi itu sehingga Anies Baswedan presiden, maka Ganjar presiden. Nah tapi ini kalau salah satu baik Ganjar atau Anies tidak maju, jadi sebaliknya kalau dalam ketiga kalau kalau Anies Baswedan itu diberi ruang untuk maju, kemungkinan besar juga Ganjar Pranowo diberi ruang untuk maju karena memang secara elektoral kata semua survei kan kompetisi dua orang itu sangat kuat. Jadi hanya Ganjar Pranowo yang bisa menghadapi Anies kira-kira begitu, dan hanya Anies yang bisa menghadapi Ganjar, dan itu kan persaingan sangat ketat. Walaupun nanti ketika dua orang tokoh ini maju membuka karena margin elektoralnya sangat tipis, itu bisa membuka jadi bagaimana politik identitas pembelah di masyarakat yang semakin kuat ini diharapkan juga terjadi seperti 2024. Direktur Eksekutif Para Sindikat Ari Nur Cahyo mengungkapkan adanya sejumlah skenario yang mungkin terjadi pada Pilpres 2024 mendatang. Hal itu diungkapkan Ari dalam diskusi bertajuk Evaluasi Tahapan Pemilu dan Catatan Politik Akhir Tahun di kantor Para Sindikat Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Kamis. Kami tadi sepakat karena demokrasi itu kan pilarnya partai politik. Kalau ketua umum partai politik nggak berani nyapres, terus gimana? Demokrasi kita gimana gitu? Pertama, bila mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo maju sebagai calon presiden, Ganjar atau Anies itu bisa maju dua-duanya atau tidak maju dua-duanya, kata Ari dalam diskusi tersebut. Menurut dia, bila Ganjar tidak maju sebagai capres, maka peluang paling besar dipegang adalah Anies. Begitu pula sebaliknya, hal itu terang Ari secara dengan hasil survei yang dilakukan sejumlah lembaga survei. Misalkan nanti Nasdem tidak dapat koalisi sehingga Anies tidak maju, ucap Ari. Ya, pertama kita lihat kalau kita bedah Jawa Tengah itu agak sulit bagi Anies untuk mengejar ketertinggalannya dengan Ganjar. Sebaliknya, Ganjar agak sulit mengejar ketertinggalan di Banten dan Jakarta. Yang paling mungkin adalah di Jawa Barat dan Jawa Timur ini, Ihsan. Tadi pembukanya kan Ihsan bilang kalau dua di antara yang bisa dimenangkan antara Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ini kunci. Jawa Barat pemilih 17%, Jawa Tengah 16%, Jawa Timur adalah 16%.
Di sisi lain, bila Anies maju sebagai capres, Ganjar juga akan didorong menjadi capres untuk mengimbanginya. Karena memang secara elektoral, berdasarkan survei, kompetisi dua orang ini sangat kuat. Hanya Ganjar yang bisa menghadapi Anies atau hanya Anies yang bisa menghadapi Ganjar, ujar dia. Adapun Partai Nasdem telah memutuskan untuk mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Penunjukan itu dilakukan oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, di Nasdem Tower Gondang Dia Menteng, Jakarta Pusat pada 3 Oktober lalu. Sementara itu Ganjar Pranowo sempat menyatakan siap menjadi capres, namun hal itu berbuntut panjang. Awalnya PDI Perjuangan, partai yang menaungi Ganjar, kini tak mempersoalkan ucapan Gubernur Jawa Tengah itu. Namun belakangan pernyataan tersebut jadi perdebatan.